Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali minggu ini kita bisa berjumpa lagi untuk bersekolah minggu bersama dengan saya, Kakak Vivi, Maranda, Kak Dina. Nah, sebelum itu kita memulai dengan menyanyikan lagu Satu Itulah Jumlah Hidung dan Mulutku. Pada tahu kan semuanya? Ayo semuanya, mari bangkit berdiri semuanya, kita mau mulai menyanyikan lagu. Pada pagi hari ini kita mau mengawali dengan khotbah dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik, selama sepanjang seminggu ini mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang mendukakan hati daripada orang tua kita, kawan-kawan kita, maupun Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Setelah kita mengaku dosa kita, maka dengarlah berita anugerah dari Tuhan dari Imamat 9 ayat 23b. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Mari bersama-sama kita ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau menyanyi lagi ya. Ayo semuanya bersemangat, kita mau menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Bapa, Ku Datang Padamu.
duduk dengan tenang, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami bisa bersekolah minggu bersama walaupun online Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah Tuhan adik-adik semuanya boleh duduk dengan tenang, boleh dengar dengan dengar akan firman-Mu dan boleh melakukannya di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Masih ada yang ingat nggak minggu lalu kita cerita tentang apa ya? Oh iya, tentang Musa, Harun, dan bangsa Israel yang diperintah Tuhan untuk membangun sebuah kemah atau sebuah tempat untuk Tuhan bertemu dengan bangsa Israel. Kemah Tuhan itu kalau sekarang dibilang gereja ya. Kemarin Tuhan meminta agar Musa memberitakan kepada bangsa Israel agar membuat sebuah kemah pertemuan. Di sana Tuhan akan datang untuk berbicara kepada bangsa Israel. Tuhan memilih orang-orang yang terbaik untuk membangun kemah itu. Kenapa sih dibilang kemah? Karena pada zaman dahulu kalau orang Israel itu kan dia berpindah-pindah. Jadi yang dibangun kemah, kalau tempat yang seperti ini atau bangunan yang sangat besar, mereka susah untuk berpindah-pindah nantinya. Karena tadinya kan orang Israel dari Mesir, mereka berangkat menuju tanah perjanjian. Tanah apa? Tanah Kanaan ya. Masih ingat ya semuanya cerita kita minggu lalu. Jadi bangsa Israel adalah bangsa yang sangat-sangat diberkati Tuhan, sangat-sangat dikasihi Tuhan, sangat-sangat dicintai Tuhan, selalu disertai, selalu dipelihara, selalu dikasihi Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan tetap memberkati mereka. Lalu setelah bangsa Israel selesai membangun sebuah kemah pertemuan untuk memuji Tuhan, dipilihlah orang-orang yang digunakan Tuhan untuk melayani Tuhan. Dipilihlah imam. Imam pada saat itu yang dipilih adalah Harun dan anak-anaknya. Ada yang ingat nggak nama 4 orang anak Harun? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi anak Harun ada 4. Nadab dan Abihu, Itamar, dan Eleazar. Pada suatu hari, bangsa Israel akan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Dipilihlah pada saat itu Nadab dan Abihu untuk melaksanakan tugas keimaman mereka. Mereka datang ke hadirat Tuhan untuk memberikan korban persembahan yang sudah disiapkan oleh bangsa Israel pada saat itu. Tapi sayangnya ada satu kesalahan mereka. Pada saat itu mereka minum anggur yang begitu banyak. Akhirnya mereka tidak sadar. Mereka melupakan bahwa mereka adalah imam. Kalau imam, kalau pada saat itu harus benar-benar suci. Saat ia datang ke hadirat Tuhan untuk memberikan persembahan, untuk memberikan korban persembahan kepada Tuhan, dia harus dalam keadaan suci. Gak boleh minum minuman keras terutama. Tapi sayangnya Nadab dan Abihu tidak mengindahkan perintah Tuhan. Mereka berdua akhirnya mabuk. Mereka berdua akhirnya hilang kesadaran, hingga hilanglah kesucian daripada mereka. Mereka datang ke hadirat Tuhan, mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, korban syukur orang-orang Israel dengan keadaan yang tidak suci. Dikatakan mereka mempersembahkan korban itu dengan api yang bukan dari Tuhan. Kenapa sih mereka harus melakukan hal itu? Karena
dari kecil ternyata mereka oleh Harun tidak diberikan ketegasan untuk dapat hidup dengan benar. Mereka hidup sesuka hati mereka walaupun mereka sudah dipilih menjadi imam. Akhirnya karena Tuhan tidak menghendaki korban bakaran yang mereka berikan, akhirnya api dari Tuhan menghanguskan mereka berdua. Adik-adik, kalau kita lihat dari cerita kita pada saat ini, Nadab dan Abihu, kenapa ya? Kok Tuhan, parah banget ya, mereka sudah memberikan mau memberikan persembahan kepada Tuhan, tapi ternyata Tuhan tidak menghendaki persembahan mereka, malah mereka mati di depan kemah itu karena mempersembahkan persembahan yang tidak baik, persembahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Api asing mereka persembahkan kepada Tuhan, bukan api yang daripada Tuhan, malah api yang daripada Tuhan menghanguskan kedua orang tadi. Mereka berdua ternyata tidak melakukan tugas dengan baik. Tuhan tidak ingin kita melakukan hal seperti itu. Tuhan ingin agar apa yang kita lakukan, apa yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah yang terbaik. Seperti Nadab dan Abihu yang sudah mempersembahkan yang tidak baik, tidak mempersembahkan semua yang terbaik daripadanya, mereka malah dihanguskan Tuhan. Tuhan tidak ingin hal ini terjadi pada kita. Kalau kita yang sudah diberikan tugas oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, contohnya seperti kalau kita datang kepada Tuhan, kita mempersembahkan puji-pujian kita, Tuhan ingin dengan hati yang gembira, bukan dengan hati yang bersungut-sungut. Kalau kita datang ke hadirat Tuhan, kita mau berdoa, bukan berdoa asal-asalan, tapi berdoa dengan segenap hati kita. Yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Kalau sudah diberikan persembahan sama mamanya, siapa? Contohnya siapa ya? Eril, persembahan ya buat hari Minggu besok. Jangan ambil lagi, dikasih 5.000, ambil 2,5. Jajan dulu 2,5-nya. Berarti kita tidak memberikan apa yang terbaik dari Tuhan. Tidak dari orang tua kita sudah diberikan persembahan, lalu kita memberikannya bukan yang terbaik. Jadi adik-adik, Tuhan ingin agar kita mempersembahkan segala yang terbaik yang kita miliki, segala yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk memuji dan memuliakannya, untuk melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Jadi melayani Tuhan adalah hal yang terbaik yang Tuhan inginkan agar kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita datang ke sekolah minggu, kita datang tepat waktu, memuji Tuhan. Lalu dengan hati yang gembira kita memuji Tuhan, itu adalah persembahan yang baik, yang berkenan, yang di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Oh ya, firman Tuhan tadi terambil dari Imamat 8 dan 10. Biarlah adik-adik bisa membacanya di rumah dan menghayatinya agar semakin lebih mengenal akan kasih Tuhan, akan lebih mengenal akan jalan-jalan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa Bapa kami. Lipat tangannya semua, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan, kita menyanyi Kasih Tuhanku Sungguh Besar. Tinggi
kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan. Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahannya boleh dititipkan terlebih dahulu kepada orang tua, kepada mama papa. Setelah itu mama papa akan memberikan kepada guru sekolah minggu di gereja. Untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, kita menyanyi "Bawa Persembahanmu Dalam Rumah Tuhan". Pada hari ini ya Tuhan, kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk segala rahmat-Mu, pemeliharaan-Mu yang selalu kami terima di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, berkati ibadah kami ya Tuhan. Biarlah puji-pujian kami naik ke atas-Mu ya Tuhan, menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk segala aktivitas kami ya Tuhan sepanjang minggu ini, sepanjang minggu yang akan datang, bahkan selama-lamanya. Biarlah Tuhan Yesus tetap menjaga, melindungi, menyertai, memelihara kami. Bantu kami ya Tuhan di dalam pendidikan kami. Berikan kami kepintaran, hikmat, kebijaksanaan Tuhan, agar kami dapat selalu belajar dengan baik ya Tuhan. Biarlah pelajaran-pelajaran kami pelajari dapat kami mengerti, bahkan membuat kami semakin baik lagi di dalam pendidikan kami. Berkati juga ya Tuhan untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mencari tempat atau sekolah ya Tuhan. Berkati Tuhan, lancarkan semuanya. Biarlah di tempat mereka memulai pembelajaran, mereka dapat belajar dengan baik ya Tuhan. Walaupun kami masih di rumah ya Tuhan, masih sekolah online, Tuhan Yesus tolong kami ya Tuhan, agar kami tidak malas-malasan, agar kami bisa selalu belajar tepat waktu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga ya Tuhan bagi kedua orang tua kami Tuhan Yesus, untuk mama dan papa kami, berikan mereka selalu kesehatan, berikan mereka selalu kekuatan, kesabaran untuk dapat selalu menjaga kami, dapat mendidik kami, bahkan mendidik kami di dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan, menjadi contoh yang baik bagi kehidupan kami ya Tuhan. Bantu kami juga ya Tuhan untuk selalu dengar-dengaran akan kedua orang tua kami ya Tuhan. Berkati keluarga kami, keluarga besar kami, dimanapun mereka berada. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam permainan kami, di dalam segala aktivitas bahkan rencana kami. Biarlah Tuhan Yesus tetap menyertai dan memberkati kami. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan, berkati ke atasnya biar dapat digunakan di dalam ladang pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Setelah kita berdoa syafaat yang dipimpin oleh Kak Dina, mari kita meresponnya, kita menyanyi Bapa terima kasih. Terima
kita terima berkat. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Untuk menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita menyanyi Cuit-Cuit. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Semoga sekolah minggu ini menjadi berkat buat adik-adik, dan kami berharap adik-adik tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan.